Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan kuliah ke-11 mengenai manajemen dana pensiun. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi masih panjang, apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi, maupun jaminan pensiun. Idealnya, pada masa aktif bekerja, sekitar usia 22 hingga 58 tahun. Selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada awal tahun 2013, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru 2,8%, sedangkan tingkat kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang besarnya adalah 12%. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidup. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur, berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan. Misalnya mereka sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat, ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun, bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan dan institusi di tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 tahun, atau 58 tahun, 60 atau 65 tahun, bahkan ada yang hingga berusia 70 tahun bagi profesi tertentu. Karyawan juga bisa berhenti karena sakit berkepanjangan, sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaannya atau disebut uzur, sebagai terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun, terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu di mana perusahaan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal, yang selanjutnya disebut dengan pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapatkan pesangon dan mereka masih mempunyai kesempatan untuk bekerja lagi di tempat lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Sebagian masyarakat sering mengartikan dana pensiun sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah bekerja. Pengertian lain tentang dana pensiun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa.
Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Kewajiban peserta atau pekerja dan pemberi kerja adalah pembayaran iuran bulanan untuk pekerja. Masa iurannya adalah sejak pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Fungsi lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama mendata peserta dan mengumpulkan iuran dana pensiun, mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja, dan data tersebut harus diperbaharui. Kemudian dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja. Yang kedua, mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, dan lain sebagainya yang diperbolehkan oleh OJK atau UU Dana Pensiun, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang diperbolehkan dan diatur dalam arahan investasi masing-masing dana pensiun. Yang ketiga, membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya. Fungsi program dana pensiun bagi pesertanya antara lain yang pertama, tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta. Pensiun dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun, tergantung dari dana pensiunannya. Apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia, maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda atau duda atau anak yang masih berhak. Yang ketiga, asuransi, yaitu dalam hal ini peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal. Maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. Jenis pensiun. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, pemberian uang pensiun dianggap sebagai pemberian jaminan hidup atau penghargaan, dan besarnya manfaat pensiun sudah dipastikan melalui rumus. Sedangkan asuransi menjanjikan uang pada saat pensiun yang besarnya sesuai dengan pokok dan hasil investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besar manfaat pensiun sudah dipastikan sesuai dengan yang dijanjikan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Yang pertama, pemberi kerja atau pendirinya menjamin kecukupan dana di dana pensiun. Resiko investasi yang dilakukan oleh dana pensiun ditanggung sendiri oleh pendiri dana pensiun. Beban pendiri menjadi belum jelas karena menanggung resiko. Yang kedua, dana pensiun melakukan investasi untuk membantu pendirinya guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan rumus yang dijanjikan. Yang ketiga, total kewajiban
hingga semua peserta pensiun dan meninggal dunia, termasuk ahli waris yang berhak, dihitung dengan menggunakan teori aktuaria oleh aktuaris dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun. Yang keempat, tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing peserta karena hak peserta sudah dijanjikan sejak awal dalam rumus manfaat pensiun. Iuran manfaat pasti. Dana pensiun dengan program iuran manfaat pasti boleh membayarkan manfaat pensiun secara bulanan dan tidak perlu membeli anuitas dari asuransi jiwa. Resiko peserta hanya resiko tidak bisa mendapatkan manfaat pensiun maksimum bila dana pensiun dibubarkan sebelum peserta pensiun habis. Untuk program manfaat pasti, besarnya manfaat tergantung pada masa kerja atau masa lur yang dilambangkan dengan MK. Selanjutnya ada faktor penghargaan tahunan F maksimum 2,5% per tahun. Selanjutnya ada penghasilan dasar pensiun PHDP untuk menghitung besarnya iuran. Biasanya PHDP merupakan suatu faktor dari suatu unsur remunerasi dengan perhitungan PHDP sama dengan N kali gaji dasar atau PHDP sama dengan gaji dasar ditambah dengan tunjangan. Selanjutnya ada manfaat pensiun yang dilambangkan dengan rumus MP sama dengan MK dikali F dikali PHDP. Besarnya MK dan F maksimum adalah 80%. Selanjutnya iuran pekerja maksimum adalah 3 dikali F dikali PHDP. Jadi iuran pemberi kerja tergantung pada hasil perhitungan aktuaria yang besarnya 1 sampai dengan 3 kali iuran pekerja. Selanjutnya masa kerja, faktor penghargaan pensiun, serta penghasilan dasar pensiun dan manfaat pensiun di setiap dana pensiun berbeda-beda, tergantung kepada kesanggupan pekerja dan pemberi kerja. Yang ketiga, pembayaran uang manfaat pensiun ada yang sekaligus dan ada yang dibayarkan secara setiap bulan hingga pesertanya meninggal dunia. Ada yang juga diteruskan hingga janda atau dudanya meninggal dunia atau menikah lagi atau kepada anak hingga berusia 21 tahun. Tergantung pada aturan pada masing-masing lembaga dana pensiunnya. Contoh perhitungan 1. Contoh perhitungan program pensiun manfaat pasti. Pak Tori merupakan pegawai PT Telkom dan sudah menjadi peserta dana pensiun Telkom selama 29 tahun. 1 tahun lagi Pak Tori akan memasuki masa pensiun dengan masa kerja sebanyak 30 tahun serta gaji pokok terakhir sekitar 3 juta rupiah. Dana pensiun Telkom menjalankan program pensiun manfaat pasti dengan iuran peserta sebesar 5% dari PHDP. Jawabannya adalah sebagai berikut. Apabila rumus manfaat pensiun di dana pensiun Telkom adalah manfaat pensiun sama dengan masa kerja dikali faktor penghargaan dikali penghasilan dasar pensiun dengan faktor penghargaan tahunan, maka MK sama dengan 30 tahun, F-nya sama dengan 2,5%, maksimal ketentuan umum, PHDP adalah gaji pokok terakhir yaitu 3 juta, maka manfaat pensiun per bulan yang akan diterima oleh Pak Tori adalah MP sama dengan 30 dikali 2,5% dikali dengan 3 juta, maka hasilnya adalah 2.250.000 per bulan.
Program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya menetapkan besar iuran. Tanggung jawab pendiri hanya sampai membayar iuran pendirinya, tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban pendiri sudah jelas. Resiko investasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk mengembangkan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberikan rekening yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Selanjutnya, program pensiun iuran pasti atau PPIP tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan harus dilakukan oleh asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas. Namun, apabila manfaat pensiun lebih kecil dari yang ditentukan, pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP, peraturan dana pensiun wajib membuat hak pesertanya untuk menentukan pilihan bentuk anuitasnya itu sendiri. Penerimaan dana pensiunan PPIP. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP, besarnya hak atas manfaat pensiun janda atau duda yang harus memenuhi ketentuan bahwa dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya. Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum memulainya pembayaran pensiunan, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila dia berhenti bekerja. Apabila tidak ada janda atau duda yang sah atau janda atau duda meninggal dunia, manfaat pensiunan dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari pesertanya. Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus apabila pesertanya meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Selanjutnya, dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dana pensiun ini seperti bagian bonus karyawan, namun hingga saat ini belum ada yang mendirikan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Besar manfaat pensiun bulanan akan tergantung pada berbagai hal atau asumsi, antara lain bentuk investasi atau jumlah istri atau suami dan anak yang masih berhak, angka mortalitas dan usia harapan hidup, suku bunga bank dan pertumbuhan investasi yang dijamin oleh asuransi jiwa, serta fee yang harus dibayarkan kepada asuransi jiwa dan pengelola investasi. Investasi yang dipilih sebaiknya resikonya rendah atau pendapatan tetap, misalnya deposito dan surat utang negara ataupun sukuk. Quotes for today. God is number one. Family is a priority. Success is a must. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.